Teman-teman, ada yang menanam tanaman seperti ini, kelengkeng, teman-teman. Baik teman-teman tanam langsung di tanah ataupun teman-teman menggunakan pot semacam ini, atau yang sering kita kenal dengan istilah tabulam pot, tanaman buah dalam pot. Biasanya kelengkeng ini, teman-teman, walaupun ditanam di media tanah langsung ataupun menggunakan pot begini, biasanya tanaman kelengkeng sangat sulit untuk berbuah kalau pemupukannya maupun pemangkasannya tidak tepat, teman-teman. Makanya sering di pasaran kita jumpai yang namanya pupuk atau booster untuk tanaman kelengkeng. Jadi pupuknya harganya lumayan mahal, teman-teman, sangat mahal, per kilonya bisa sampai kisaran 50.000. Kalaupun teman-teman memakai booster tersebut, tentu rasa buahnya akan sedikit hambar nantinya, seperti ini. Untuk itu kita akan Om Swastiastu, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel kami Trias Buana. Seperti teman-teman bisa lihat di belakang kami, ini salah satu tanaman kelengkeng yang ditanam dari media pot semacam ini, atau yang sering kita kenal dengan tanaman atau tabulam pot, tanaman buah dalam pot, teman-teman. Untuk kali ini kami akan meracik pupuk organik cair berbahan utama daun kelor, teman-teman, yang kami peruntukkan untuk tanaman yang kita rawat di pekarangan untuk konsumsi sendiri. Pupuk daun kelor untuk masa produksi atau masa pembuahan, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel kami yang sederhana ini. Jangan lupa like, komen, serta di subscribe. Bila perlu teman-teman bisa bagikan di media sosial, teman-teman. Jadi kita langsung saja untuk cara peracikan, dan nanti kami akan tunjukkan juga dosis aplikasinya. Bahan utamanya di sini tentu saja daun kelor, ada air kelapa yang sudah tua seperti ini, teman-teman. Ada juga daun pepaya. Nanti kami gunakan juga di sini satu butir telur kopior atau telur yang batal untuk menetas untuk bakteri pengurainya. Nanti karena sistem fermentasi kami gunakan E4 dan gula pasir. Karena kami buatnya dalam jumlah sedikit saja, teman-teman, nanti airnya kurang lebih, atau air kelapa ini kurang lebih nanti kami gunakan 1 liter. Untuk daun kelornya kami gunakan 1 on. E4 nya untuk fermentasi kami cukup gunakan 2 penutup ini, atau sekitar 20-30 ml E4. Kami gunakan gula pasir nanti sebanyak 1-2 sendok makan, atau sekitar kurang lebih lah 30 gram. Telurnya 1, seperti itu. Dan daun pepayanya nanti kami kurang lebih nanti gunakan sekitar 200 gram saja, tidak banyak, untuk menghasilkan pupuk organik 1 liter. Untuk bahan atau alatnya, karena ini perlu kita hancurkan, tentu kami gunakan nanti blender. Begini alat pencampur juga, dan alat untuk fermentasi nanti kami gunakan botol saja semacam ini. Sebelum melakukan pengerjaannya, proses fermentasinya kami akan jelaskan sedikit, teman-teman. Daun kelor ini khasiatnya teman-teman bisa browsing. Nanti tepatnya kami ini di sini akan membuat asam amino, pupuk asam amino berbahan utama daun kelor. Di sini kami gunakan telur ini sebagai penambah nanti kadar protein yang terdapat pada daun kelor ini. Ini protein ini sumber dari asam amino tadi. Asam amino adalah pupuk NPK lengkap yang kita bisa dapatkan dari bahan-bahan alami seperti ini, teman-teman. Itu tadi telur dan daun kelornya. Sedangkan daun pepaya nanti sebanyak 200 gram ini kami gunakan sebagai alat pemecah protein ini, agar nanti proteinnya
semakin gampang larut ke dalam air. Jadi protein dari telur dan daun kelor ini dipecah menjadi sangat halus sehingga memudahkan nanti diserap oleh tanaman. Sedangkan air kelapa di samping mengandung glukosa, di sini juga dapat mengandung kalium yang sangat tinggi, teman-teman. Daun kelapa ini, air kelapanya ini sangat tinggi kandungan K-nya dan glukosa juga, teman-teman. Di samping juga ada efek negatifnya berupa satanin, teman-teman. Nanti teman-teman bisa membrowsing apa itu satanin. Dapat juga merugikan tanaman, makanya air kelapa ini kita gunakan, nanti kita butuhkan kaliumnya dan kalorinya yang berupa glukosa agar untuk memperirit nanti penggunaan gula pasir ini. Jadi karena mengandung satanin, kita perlu dan sangat penting melakukan fermentasi. 4. Bakteri pengurai. Jadi pupuk organik cair ini kami fermentasi agar penyimpanannya bisa awet. Jadi bisa lama dan khasiatnya juga bisa nanti berlipat. Kita langsung saja untuk cara pengerjaannya. Lupa tadi jelaskan micin ini karena tertutup daun kelor. Micin nanti kami gunakan karena mengandung MSG, monosodium glutamat, nanti kami gunakan sebagai CPT nanti saat perangsang akar dan bunga pada tanaman. Ini kami kurang lebih nanti gunakan secuil saja, 2-5 gram saja sudah cukup ya, teman-teman. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah memisahkan daun kelor ini dari tangkainya. Kita akan cukup gunakan daunnya saja, teman-teman, semacam begini. Kita tinggal raut-raut saja, teman-teman, raut begini. Nanti akan kita dapatkan hasil seperti ini, teman-teman. Kita jangan gunakan tangkainya semacam ini, kita buang. Untuk video perautannya kami akan skip aja untuk menghemat durasi, teman-teman. Ini kami sudah dapatkan daunnya kurang lebih ini 1 on, teman-teman. Kita langsung saja juga kerjakan daun pepaya ini tidak 1 lembarnya kita gunakan, kita cukup gunakan secuil saja, kurang lebih 200 gram. Untuk memudahkan pemblenderan, kami akan cacah sedikit ini menjadi lebih halus, teman-teman. Ini daun pepayanya kurang lebih 200 gram, kita akan iris-iris tipis saja semacam begini, teman-teman, agar memudahkan nanti proses pemblenderan. Haluskan dulu ini dengan sistem di blender, teman-teman. Kita manfaatkan saja air kelapa ini untuk proses pemblenderannya. Kita masukkan sedikit dulu, teman-teman. Setelah itu kita masukkan daun kelor ini. Daun kelor ini kita masukkan yang sudah kita campur tadi dengan daun pepaya tadi, teman-teman. Kita lakukan pemblenderan. Kurang lebih segitu. Ini tentu kurang airnya, kita akan tambahkan lagi airnya, teman-teman. Kita akan blender sampai halusnya merata. Kurang lebih halusnya begini nanti, teman-teman, seperti ini. Lalu kita tuang ke dalam wadah pencampur. Kita tuang dalam wadah pencampur seperti ini terlebih dahulu, teman-teman. Kita langsung melakukan pemblenderan yang kedua atau yang terakhir, karena kita buatnya dalam jumlah sedikit dulu, teman-teman. Ini sengaja kami buat dalam jumlah sedikit untuk menghemat durasi. Sedangkan untuk pembuatan jumlah banyaknya sudah kami lakukan sebelum ini. Bila teman-teman mau membuatnya dalam jumlah banyak, tinggal dikalikan saja, teman-teman, bahan-bahan tadi. Nanti kami akan berusaha cantumkan di bahan-bahannya beserta takarannya. Nanti teman-teman tinggal kalikan. Ini yang terakhir.
kami rasa cukup teman-teman. Kita tuang. Lalu yang terakhir kita akan blender. Ini kita isi dulu air kelapanya sedikit, kita sisakan sedikit nanti untuk mencucinya teman-teman. Ini kita blender di sini telurnya. Ini telur kopior, teman-teman bisa menggantikan dengan telur yang baru teman-teman, baik itu telur ayam maupun telur bebek. Kita manfaatkan proteinnya seperti ini. Dengan kulit-kulitnya tidak masalah teman-teman. Untuk MSG-nya kita cukup gunakan sekitar 2-5 gram saja. Haluskan di sini gula pasirnya kurang lebih 2 sendok makan seperti ini teman-teman. 2 sendok peres saja. Ini tadi ada telur, micin, dan gula pasir. Kita blender sekalian teman-teman. Ke dalam wadah pencampur ini kita singkirkan teman-teman. Kita tuang ke wadah pencampur semacam gini. Karena tadi ada sisanya air kelapa ini untuk mencucinya. Kita sudah dapatkan larutannya teman-teman. Sekarang waktunya kita melakukan pengadukan. Kita gunakan M4 semacam begini. M4 cukup kita gunakan 1-2 tutup. 1-2 tutup saja teman-teman. Semacam ini. 1, 2. Ini agar mempercepat proses fermentasi. Kita berikan bakteri pengurai semacam gini. Kita gunakan EM4. Setelah semua tercampur di dalamnya, kita langsung aduk teman-teman semacam begini. Kita aduk. Ini sangat lengket ya teman-teman. Di awalnya seperti daun cincau, tuh lengket sekali, kental ya. Lalu setelah diaduk merata semacam gini, kita tempatkan dalam wadah. Karena ini sedikit, kita gunakan wadah seperti ini teman-teman, berupa botol bekas air mineral. Teman-teman juga bisa menampungnya dalam wadah lainnya seperti jergen. Ini kami untuk memudahkan penuangan, kami gunakan ceret semacam begini. Kita tuang ke dalam wadah yang nanti bisa kita tutup, atau nanti proses fermentasinya ini kita gunakan tanpa udara atau kedap udara teman-teman. Jadi kita tidak akan beri udara sama sekali dari luarnya, kita akan tutup rapat. Kita tuang teman-teman sampai ampas-ampasnya. Nanti bila teman-teman menggunakannya untuk penyemprotan, tentu teman-teman perlu menyaringnya. Kalau untuk dikocor, kita langsung saja ikutkan berserta ampas-ampasnya. Di sini cangkang telur tadi juga bisa kita manfaatkan unsur K-nya teman-teman, unsur kaliumnya. Seperti ini. Kita tutup rapat teman-teman, tutup rapat, dan kita biarkan di ruangan yang sejuk, tidak terpapar langsung dengan sinar matahari sampai 2 minggu ke depannya. Kita biarkan berproses ini sampai 2 minggu teman-teman, atau 14 hari. Tapi setiap paginya teman-teman usahakan buka ini tutupnya. Kalau tidak begitu meledak nanti teman-teman. Buka, lalu kocok-kocok, lalu buka agar keluar gasnya ini. Kita simpan sampai 2 minggu. Setiap pagi usahakan teman-teman kocok seperti ini, ataupun diaduk bisa juga teman-teman. Kita kocok begini, kita simpan sampai 2 minggu. Setelah 2 minggu kami akan tunjukkan hasil setelah 2 minggu teman-teman. Ini penampakannya setelah 2 minggu. Ini kebetulan ini sudah 1 bulan teman-teman. Dia akan kuning kecoklatan semacam ini. Untuk dosis aplikasinya kami akan langsung saja tunjukkan.
Nanti seperti biasa dosis aplikasinya yaitu 1 ini berbanding 10 air biasa nanti kita pakai, teman-teman. Di sini kami sudah siapkan ember yang sudah berisi air jernih seperti ini sebanyak 5 liter. Karena 5 liter tentu kami gunakan POC daun kelor ini atau asam amino dari daun kelor ini kurang lebih 500 ml atau sebanyak 2 gelas begini, teman-teman. 1, 2. Setelah itu kita akan aduk ini, teman-teman, agar tercampur merata pupuknya. Dan ini siap kita aplikasikan untuk tanaman yang mau kita buahkan atau tanaman yang sudah masa pembuahan, teman-teman. Seperti ini. Ini kurang lebih nanti 1 ember ini atau 5 liter ini kita cukup gunakan untuk 2-3 pohon tanaman yang ada di dalam pot. Kita langsung saja ke aplikasinya. Jadi sesimpel itu, teman-teman. Tadi kami gunakan untuk jambu, bunga kenongo, dan tanaman jeruk seperti ini, teman-teman. Karena tadi kelengkengnya sudah dipupuk. Bunga kenongo semua kita gunakan. Bisa kita gunakan pada tanaman yang siap untuk kita buahkan atau tanaman yang sudah berproduksi, teman-teman. Tadi kurang lebih ini 5 liter dibagi 3. Jadi pemupukan ini bisa teman-teman ulangi 2 minggu sampai 4 minggu kemudian dengan dosis yang sama. Jika teman-teman menggunakan pupuk yang dibeli dari pabrik, tentu nanti cita rasa dari buahnya tentu akan sedikit berbeda, dan untuk itu teman-teman silahkan buktikan buat pupuk asam amino tadi yang berbahan aktif atau berbahan utama daun kelor, dan kami gunakan tadi telur untuk menambah lagi kandungan proteinnya. Jika teman-teman membuatnya dalam jumlah yang banyak, silahkan teman-teman tinggal kali bahan-bahan yang kami sudah sebutkan tadi. Semoga saja video kami ada manfaatnya, teman-teman. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, bukan maksud menggurui. Sampai jumpa di video kami berikutnya.